Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati, dan hari ini membahas tentang Yesus terang dunia. Bacaan kita diambil dari Yohanes 8 ayat 12-20, tetapi saya akan membacakan hanya Yohanes 8 ayat 12. Saudara bisa membaca sendiri ayat 12 sampai 20. Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, ada satu lagu NKB 206 yang menggambarkan tentang Allah yang adalah terang dan juga mengajak kita untuk menjadi terang bagi kehidupan ini. Lagunya seperti ini. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Nah, saudara, hari ini kita membahas tentang Yesus adalah terang dunia. Kalau kita bicara terang dan kegelapan, maka Injil Yohanes banyak memuat kiasan tentang terang dan gelap. Nah, kalau kita bicara terang, kita tahu yang pertama Allah ciptakan adalah terang. Saudara bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 3. Di dalam Alkitab, terang seringkali digunakan untuk menggambarkan Allah atau firman-Nya. 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara, terang juga bisa digambarkan seringkali sebagai orang-orang atau hal-hal yang menyingkapkan kebenaran Allah. Yesaya 49 ayat 6 mengatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kegelapan, kalau kita bicara kegelapan menunjuk pada tempat-tempat kesakitan dan penderitaan. Mazmur 110 mengatakan ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Atau juga menggambarkan kebingungan. Pengkhotbah 2 ayat 14 mengatakan, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Saudara, kegelapan juga seringkali digambarkan sebagai lawan-lawan Allah. Misalnya disebut dalam surat Efesus 6 ayat 12 sebagai penghulu-penghulu kegelapan dan orang-orang yang tidak melakukan apa yang Allah harapkan, dan hal ini hasilnya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dalam Matius 22 ayat 13, Saudara bisa membacanya. Saudara, dalam Injil Yohanes sering digunakan kata-kata berlawanan terang dan gelap. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan pertarungan antara mereka yang menerima Yesus dan yang menolak percaya kepadanya. Salah satunya apa yang kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12-20. Dalam teks kita hari ini, Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Saudara, Yesus sedang mempertahankan kebenaran pemberitaannya, bahwa ia datang ke dunia untuk menolong manusia melihat siapa Allah sebenarnya, dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Allah ingin memberikan hidup baru kepada semua orang. Dan hal ini dipertegas dalam Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama Yesus dalam dunia ini, ia mengerjakan missio Dei, misi Allah. Seperti tertulis dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yesus datang sebagai terang kepada dunia yang sedang dilanda kegelapan. Dunia yang di dalamnya ada orang-orang yang sakit dan menderita. Dunia yang dihuni orang-orang yang tidak melakukan apa yang Allah harapkan. Bahkan menggunakan kekuasaan agama untuk menekan orang-orang semakin terpuruk dalam kegelapan. Maka dalam karya pelayanannya, saudara, kita melihat Yesus mengajak umat untuk beralih dari kegelapan menuju hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dalam karya pelayanan itu, bahkan ia mengajak juga kita untuk menjadi terang tersebut yang juga mengerjakan karya pelayanan bersamanya. Saudara, kata kita dalam Yohanes 9 ayat 4 menunjuk pada ajakan Yesus untuk berkarya menjadi terang. Matius 5 ayat 14 bahkan berkata, kamu adalah terang dunia. Betapa Yesus ingin juga
kita menjadi terang bagi dunia ini. Terang yang kita peroleh karena hidup yang dipulihkan oleh Sang Terang, kini memang harus dibagikan bagi pemulihan dunia. Maka itu dalam peristiwa penyembuhan orang buta sejak lahir dalam Yohanes 9, ada peristiwa yang menarik, saudara, ketika Yesus menyembuhkan menggunakan media tanah dan ludah. Mengapa Yesus tidak langsung mengatakan, sembuhlah? Kenapa dia harus menggunakan media tanah dan ludah? Dan yang sepertinya menghambat proses mujizat yang dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini memberikan penggambaran bahwa pelibatan tanah dan ludah yang memiliki kesan tidak berarti dan menjijikan itu seakan-akan mau menunjukkan pada keterlibatan kita sebagai umat yang diajak juga ikut serta untuk menjadi terang bagi dunia. Kita yang seperti tanah dan ludah ini juga bisa dipakai Tuhan untuk berkarya menjadi terang bagi dunia, bagi Tuhan. Maka itu makna ludah dan tanah yang menunjuk pada kita ini bisa jadi kita yang adalah nobody, tetapi sekarang menjadi somebody di tangan Allah. Sama seperti ludah dari dan tanah yang adalah nothing, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus Sang Terang, maka kita juga menjadi something di tangan Yesus. Nah, saudara, hari ini kita belajar, Yesus adalah terang dunia. Dan kita adalah juga terang dunia yang memancarkan terang Kristus bagi kehidupan. Maka itu, Tuhan masih tetap menyertai kita, maka mari kita juga ikut serta untuk menunaikan tugas pelayanan kita dengan meladani pada Yesus Kristus, Sang Terang, yang telah menjadi manusia yang telah hadir dalam dunia ini, yang memberikan teladan yang baik bagaimana seharusnya hidup sebagai terang Allah bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.